Yaitu pengarangnya di sini Syekh Umar Marzuki ya. Ahmad Marzuki ya. Syekh Ahmad Marzuki. Aqidatul Awam. Nazamnya ini ya. Apa itu aqidah? Apa itu aqidatul akal? Aqidah itu adalah keyakinan seseorang, keimanan gitu. Awam orang buat untuk orang umum, seperti kita ini umum, semua orang. Aqidah orang banyak. Sebelum kita berlanjut pada tahap ini, karena ini adalah bulan Rajab ya. Rajab itu adalah kejadian Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra? Yaitu perjalanan pada malam. Apa ayatnya? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya apa? Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Siapa hambanya yang dimaksud di sini? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang diakui hamba yaitu satu orang saja oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad. Kalau kita ini ngaku-ngaku saja sebagai hamba Allah, seperti contohnya Pak Presiden Jokowi. Kita kenal enggak Pak Presiden? Tidak. Kenal. Siapa yang tidak kenal Pak Presiden di Indonesia? Tapi Pak Presiden kenal enggak dengan kita? Tidak. Nah, itulah Allah. Kita hanya ngaku-ngaku saja itu hamba Allah. Tapi kita tidak tahu kita ini hamba apa, hamba hantu atau apa. Tapi kalau Nabi Muhammad benar-benar diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka disebut hamba di sini adalah Nabi Muhammad. Beruntung orang yang dipanggil hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Telah menjalankan hambanya, yaitu dalam perjalanan dari Masjidil Haram, yaitu tanah suci Makkah, ke Masjidil Aqsa. Mana itu Masjidil Aqsa? Palestina. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi apa namanya, perjalanan Nabi ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, tembus ke langit ketujuh, bertemu dengan Allah SWT. Ini adalah tujuannya untuk menerima perintah sholat. Nah ini kalau apa namanya ibadah yang lain itu perintahnya langsung dari Allah, tidak bertemu dengan Allah. Contohnya apa? Zakat, puasa, itu kan perintah langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Kalau ini berbeda, ini sholat ini. Sholat ini adalah yang khusus bertemu langsung dengan Allah SWT, bertatap muka. Jika Nabi Musa digelari dengan kalimullah, apa itu kalimullah? Yaitu bisa bercakap-cakap atau berkata-kata dengan Allah SWT. Sedangkan Nabi Muhammad bukan hanya bercakap-cakap, tapi bertemu dengan Allah SWT secara langsung. Nah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah ini orang ini Rajab, Sya'ban, Ramadan ini banyak orang wafat biasa. Misalnya ada lihat tuh harus lagi beribadah. Ini bulan-bulan banyak orang dicabut nyawanya. Namanya yang tak jauh antara Rojak sama Rojak itu jauh. Ya lanjut ya. Jadi ini adalah ibadah yang tertinggi, yaitu sholat. Langsung yang paling pertama dihisab adalah ibadah sholat oleh Allah SWT. Kalau lulus sholat, lulus yang lainnya lulus. Ya, kita lihat langsung tuh.
Nah, jadi ini adalah perjalanan yang jauh ditempuh dalam waktu yang sangat singkat, yaitu sepertiga malam saja. Beliau sholat malam, tiba-tiba subuh sudah ada di Masjidil Haram. 3 alam ditempuh oleh Nabi, ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Ini bukan ukuran otak ya. Kalau ukuran otak nggak mampu karena otak kita kecil. Masa Nabi bisa ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ke langit 7 ketemu dengan Allah dalam waktu yang sangat singkat? Itu tidak bisa dihitung dengan otak kita. Apa yang main adalah keimanan kita yang main untuk Nabi kita, keimanan kita yang percaya kepada Nabi kita. Contohnya apa? Contohnya siapa ya? Maris ini dia lahir karena ada bapak dan ibu. Betul. Ibunya adalah sebab, ibu bapaknya adalah sebab, dan dia adalah akibat. Itu maksudnya. Maris ini lahir karena ada hubungan baik antara bapak dan ibu, dan terciptalah seorang manusia yang bernama Maris. Tapi kalau keimanan yang baik, itu otak yang main. Kalau keimanan yang main, maka itu bisa saja terjadi. Tidak ada bapak ibunya, bisa jadi manusia, yaitu Nabi Adam. Tidak ada ibunya, ada bapaknya, yaitu Siti Hawa. Ada ibunya, tidak ada bapaknya, siapa itu? Nabi Isa. Nah itu adalah bukan otak yang main, itu adalah keimanan gitu yang main. Nah gitu. Jadi Nabi Adam kan dibelah dadanya menjadi 2, ketika Siti Hawa. Nah jadi bapaknya Siti Hawa yaitu Nabi Adam. Dibelah dadanya sebagai seorang istri. Nah, jadi jadi ini banyak orang yang Islam itu, sahabat Nabi itu menjadi kafir gara-gara hal ini. Gara-gara kejadian Isra dan Mi'raj. 3 alam ditempuh oleh Nabi. Yang pertama namanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu, yaitu dari Makkah ke Palestina, yaitu namanya alam Nasud, yaitu alam manusia. Itu 3 bulan tuh sampai, kalau dari Masjidil Haram ke Palestina itu dengan unta 3 bulan. Terus alam Masjidil Aqsa ke langit ke-7 itu namanya alam malakut, yaitu alam malaikat. Itu manusia tidak bisa melewati hal itu. Terus alam malakut ke ke Rabbul Abton, yaitu mustawa, yaitu arsy, bertemu dengan Allah. Itu namanya alam ketuhanan, alam ketuhanan. Itu alam ketuhanan itu jangankan manusia, malaikat pun tidak bisa ke sana. Hanya satu yang bisa ke sana, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau menunggang buruk. Jadi malaikat Jibril itu hanya mengantar sampai langit ke-7 saja. Kalau melewati batas itu beliau terbakar. Setelah bertemu dengan Allah, diperintah beliau untuk sholat ya. Beliau itu menerima wahyu, yaitu berupa sholat. Awalnya dikasih beliau 50 rakaat. 50 rakaat. Terus turun beliau, semua nabi tidak ada yang komen kecuali Nabi Musa alaihissalam. Komen singgah ke Nabi Musa, apa itu Anda diterima gitu? Saya menerima sholat ya. 50, kebanyakan nih. Coba minta keringanan oleh Allah. Naik lagi Nabi, dikurangi lagi 5 dikurangi 5,
turun lagi ketemu sama Nabi Musa. Berapa sekarang? 45. Kebanyakan umatku saja yang gagah-gagah, yang tinggi-tinggi, yang kekar-kekar, tidak sanggup sholat sebanyak itu. Minta keringanan lagi, dikurangi 5 sampai 9 kali dan menjadi 5 rakaat, 5 waktu. Nah, 5 waktu ya. Terus bertemu lagi kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, sekarang berapa? 5 ya, 5 waktu. Kebanyakan ya. Itu tidak sanggup umat engkau itu Nabi ya. Umatku saja yang besar-besar, yang kekar-kekar, makanannya susu setiap hari, madu, itu tidak sanggup. Apalagi umat engkau yang makan kangkung setiap hari. Kangkung gitu kan. Saya malu Nabi Musa minta keringanan lagi gitu. Saya bawalah ini yang 5 rakaat ini, tidak apa-apa. Dibawalah sampai ke Masjidil Haram itu subuh. Dan sadar pada saat subuh, dan datang Abu Jahal, Abu Lahab, yang abu-abu yang jahat itu, datang lewat ke masjid Nabi. Heran ke pada Nabi, apa dia? Kenapa bro Muhammad? Saya tadi Isra berjalan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, lagi puji bertemu dengan Allah. Apa anu? Saya diperintah sholat 5 waktu. Kamu ini gila. Disebar ke seluruh pelosok kampung. Muhammad gila. Masa dia Isa sampai subuh sudah ada di Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, semua orang tidak percaya sama Nabi. Terus ketemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar, kawan kamu tuh gila ya. Kenapa? Masa dia ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, lagi 7 ketemu sama Allah. Terus tiba-tiba dia sudah ada di di Masjidil Haram Makkah. Siapa yang bilang? Muhammad ya. Kalau Muhammad yang bilang, jangan kamu cakap-cakap lagi gitu. Kalau kamu cakap-cakap lagi, saya tebas kepalamu gitu. Apapun yang dikatakan oleh sahabatku itu, saya beriman kepadanya, saya percaya itu. Nah, oleh sebab itu, dengan hal itu Sayyidina Abu Bakar digelari dengan As-Siddiq, yaitu membenarkan perkataan Nabi. Nah itu. Jadi apa yang kita ambil dari pelajaran Isra dan Mi'raj ini adalah menambah keimanan kita sebagai umat Islam, keyakinan kita ya, agar kita lebih dekat kepada Allah SWT. Jadi sholat ini adalah tiangnya agama ya, dia yang paling dulu dihisab oleh Allah SWT. Ini adalah sekilas tentang perjalanan Isra dan Mi'raj. Ini berkaitan juga dengan pelajaran kita, yaitu aqidatul awam, itu akidah atau keyakinan kita sebagai umat Islam. Ya, kita lanjut, yaitu kepada kitab kita baca sedikit saja, tidak lama. Simak ya. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi apapun sifat dari Allah itu ada juga pada manusia. Contohnya penyayang, Firman juga penyayang. Dia nyayang Ra'uf, dia nyayang Maris, Rahman, Rahim. Rahman itu pemurah ya, pemurah. Faiz juga pemurah ya, dia suka memberi. Rahim penyayang. Al-Malik yaitu memiliki kerajaan. Ada manusia yang memiliki kerajaan, yaitu para presiden kita. Ghaniyun kaya. Ada orang yang kaya. Kekal, manusia juga kekal, ruhnya kekal. Allah kekal, manusia pun kekal. Semua Asmaul Husna yang 99 itu boleh dinamai
boleh kita ambil sebagai nama dari anak kita. Kalau ada yang punya anak nih. Contohnya Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Kudus, misalnya Muhammad Abdul Kudus. Hanya satu yang tidak boleh, yaitu nama Allah. Jangan namai anak ini dengan nama Allah, tidak boleh. Siapa nama anaknya? Allah, tidak boleh. Abdullah baru hamba, hamba Allah, baru boleh. Ahmad, Muhammad, nah baru boleh. Muhammad Abdul Fitrah misalnya. Muhammad Abdul Rahman, Muhammad Abdul Rahim, Muhammad Abdul Halim, Abdul Razak ada, Muhammad Abdul Razak, yaitu hamba yang terpuji, hamba memberi rezeki. Fatir. Itu kawan saya itu Abdul Razak. Ya Pak, ada yang Fatir. Nah, lanjut ya. Nah, itu bukan bahasa Arab. Kalau nama kamu baru bahasa Arab. Artinya harapan. Bagus itu. Nama itu adalah doa. Ya. Contohnya saya Qiyamuddin, pendiri agama. Nah, jadi nama itu doa, fitrah suci. Siapa lagi? Maris. Nah, itu bukan bahasa Arab. Rijal. Lagi Muhammad Rijal itu yang terpuji, lagi yang terpuji. Ikram yang mulia. Rauf apa Rauf? Allah Ghafur Rauf. Ya Rauf. Apa? Faiz penjaga ya. Pak Faiz. Pak penjaga atau bukan? Bukan ya. Faiz Hafiz penjaga. Kalau Faiz apa? Faiz cerdas ya. Muzaki yaitu orang yang berzakat. Raja. Langsung ya. Nah, simak. Abda'u bismillah. Apa ini? Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi da'imil ihsani walhamdulillahil rahimil awwalil akhiril baqi bila ta'awli thumma sholatu wassalamu sarmadan ala nabi khairi man qad wa'ada wa alihi wa sahbihi wa tabi'i sallallahu haqqi ghayra mutadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifati wa ibadillahi syarina sifah wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil ikhlaqi wa qaimun dhani wa wahidun wahai wa muridun alimun bi kulli syai sami'un basir wal mutakallimu lahu sifatu sam'atun tajrimu stop. Kita terjemahkan dulu. Jangan lihat ya. Abda'u, saya memulai. Nah, saya memulai, maksudnya ini pengarang kitab ini memulai Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Daimil ihsani, yang tetap memberikan kebaikan. Ini Allah tetap memberikan kita kebaikan, maksudnya adalah kita tidak pernah lapar. Diam. Meskipun kita kekurangan harta, tapi kita selalu diberikan rezeki. Kalau
kita tidak bisa menghitung nikmat Allah. Nah, yang lain jangan tidur. Dengar. Apa nikmat Allah yang gratis, yaitu napas, hidup, melihat. Jangan kira kalian orang buta itu adalah sesuatu kekurangan bagi dia. Itu adalah kelebihan bagi si buta. Kenapa? Dia tidak melihat yang tidak baik. Karena setiap perbuatan maksiat itu datangnya dari mata, turun ke hati, dan naik ke otak. Naik ke otak dilakukan dengan perbuatan dan tindakan. Nah itu. Makanya kalau mau jauh dari berbuat maksiat, jaga mata, gitu ya. Kalau sudah jaga mata ya hati pun terjaga. Ketika mata sudah memandang, maka hati ingin mengungkapkan, dan otak ingin melakukan, dan badan pun mengusahakan, dan pada akhirnya jadi kenyataan. Gitu. Lanjut. Alhamdulillahi, maka bermula puji lillahi, itu milik Allah. Al-Qadimil awwali, yang tetap qadim, yang dahulu dan yang awal. Jadi Allah itu maha terpuji. Meskipun di dunia ini, makhluk di muka bumi ini tidak memuji Allah, tidak ada yang mau sholat sama Allah, Allah tidak akan rugi. Kenapa tidak rugi? Itu tidak itu tidak mengurangi kebesaran Allah. Jadi yang rugi adalah kita. Oleh sebab itu, siapa yang dipuji oleh Allah, maka seluruh bumi ini menghinanya, merendahkannya, dia tetap terpuji. Contohnya siapa? Luqmanul Hakim bisa dipuji sama Allah. Meskipun orang semuanya menjelekkan dia, tetap dia terpuji. Siapa? Luqmanul Hakim bisa. Itu siapa? Al-Kahfi bisa. Luqmanul Hakim. Ya. Luqmanul Hakim itu adalah seorang budak. Tapi dia diberikan karomah oleh Allah, kemuliaan, kebijaksanaan. Nah, ada yang menganggap dia nabi, tapi nabi itu tidak ada budak. Itu syarat dari nabi itu bukan dari golongan budak, tapi dia itu orang yang soleh. Dan setiap orang kepada dia, mengambil pelajaran kepada dia. Itu Luqmanul Hakim. Apa kata-katanya yang paling menonjol ke saya? Kita lakukan. Jangan meninggalkan sholat. Nah, itu. Jangan nyakitin hati orang tua. Itu pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Bekerjalah kamu. Nah, itu. Jangan nganggur. Itu pesan Luqmanul Hakim. Itu pesan Luqmanul Hakim. Tapi kalau Allah sudah menghina seseorang, dimanapun seluruh bumi ini menyanjung dia, mengangkat derajatnya manusia, maka tidak akan naik derajatnya. Ya, contohnya seperti Fir'aun, siapa lagi? Abu Jahal, Abu Lahab, Namrud. Nah itu, meskipun kita sanding, dia tidak akan kurang itu kehinaannya. Nah, oleh sebab itu, gimana cara kita sukses di dunia? Kita harus dekat kepada Allah. Ketika Allah sudah cinta kepada makhluk hambanya, maka seluruh bumi manusia akan cinta kepada dia. Nah, jadi ya, kalian itu jangan gengsi ngaji kayak gini, sholat, mondok kayak gini. Kalianlah orang yang sukses sebenarnya. Sukses di dunia dan di akhirat. Jadi cara untuk sukses adalah dengan cara mendekatkan diri kepada pencipta kita. Pencipta kita saja bisa menciptakan sesuatu. Apabila kita dekat kepadanya, tidak mustahil Allah akan menolong kita dari kesusahan kita. Oleh sebab itu, kalau mau bahagia ya dekat sama Allah. Jauhi hal yang
tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-akhiril baqi, yang maha akhir, al-baqi yang maha tetap, bila tahawuli, dengan tidak ada perubahan. Jadi Allah itu maha tetap, maksudnya tetap itu tidak tua, tidak kecil, tidak ada, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara sama Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tetap, ya, tetap, nggak kayak makhluknya bisa berubah dari kecil, dewasa, tua, dan pada akhirnya meninggal dunia. Suma sholatu, kemudian bermula sholat, wassalamu, dan salam sarmada tetap. Nah, sudah lihat, ala nabi, itu atas nabi, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairi, yang baik, man, siapa orang, qad wahada, yang sungguh mentauhidkan Allah. Jadi pengarang kitab ini apa? Memberikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sungguh-sungguh mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu mentauhidkan? Mengesahkan, bukan menyekutukan. Ya. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Wa alihi, dan keluarganya Muhammad. Siapa keluarga Muhammad dimaksud di sini adalah dari Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib. Wa sahbihi, dan sahabatnya Muhammad. Siapa sahabat Nabi? Yaitu orang yang pernah melihat Nabi, baik kecil, tua maupun dewasa, dan beriman kepada Nabi. Tapi kalau dia pernah melihat Nabi tapi tidak beriman kepada Nabi, itu bukan sahabat Nabi. Kalau yang belum pernah melihat Nabi tapi mengimaninya, Nah, itu namanya umat apa namanya, sahab, apa namanya, tabi, ya. Contohnya siapa namanya? Dari Yaman tuh. Nah, siapa namanya? Enggak, yang hidupnya sama dengan Nabi, enggak sesama, tapi tidak pernah melihat Nabi. Yang menggendong ibu itu. Iya, saya. Kois siapa? Ya. Dia gendong ibunya sampai Mekah kan? Iya. Dia setiap hari latihan kan? Gendong Iya. kambing. Siapa namanya? Kois. Iya, Kois itu. Ya, Kois. Nah, itu dinamakan tabi'in. Sabila, kepada jalan, dinil haqqi, agama yang benar, ghairu mubtadi', tanpa selain melaksanakan bid'ah. Apa itu bid'ah? Yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi bid'ah itu dibagi dua, ada bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Bid'ah hasanah itu baik, bid'ah yang tidak baik itu sesat, dhalalah itu sesat. Contohnya apa? Itu sholat Jumat itu kan dulu zaman Nabi itu satu saja itu azan. Tapi sekarang zaman Umar tuh diubah tuh. Nah, diubah menjadi dua azan. Nah, itu namanya bid'ah hasanah. Tapi kalau nambah pun sholat itu namanya dhalalah, sesat. Jangan ditiru, jangan diikuti. Ada yang mau bertanya? Ada. Dan jam berapa? Ada jam. Ada yang mau bertanya? Doa tidurnya karena tidurnya. Ya, kita ada dulu. Ini pas anu kan itu. Hah? Pas Nabi Muhammad terjun ke Allah kan, Nabi Muhammad di Nabi Musa. Terus tuh itu di mana? Alam apa? Itu alam malakut, alam malaikat. Yaitu langit ke-4. Nabi Musa dulu di langit ke-4. Langit itu kawan ya?
Hah? Langit kok kayak pantai. Ada lautnya. Mas, jadi masing-masing langit ini ada penjaganya. Masing-masing langit ini ada penjaganya. Langit pertama. Ada pintunya. Anda tahu saya penjaganya siapa? Siapa tahu? Namanya beda-beda tuh. Tidak tahu saya siapa. Terus pemimpin para malaikat adalah malaikat Jibril. Meskipun gitu ada penjaganya tetap izin malaikat Jibril. 916. Ya Jibril gitu kan pas naik itu langit pertama itu di malaikat Jibril. Siapa itu sama kamu? Jibril, kawan kata Muhammad. Itu sama Allah. Nah, naik lagi izin dulu baru pergi. Gitu ya. Jadi yang menjalankan Nabi adalah Allah. Kalau Allah sudah menjalankan tidak ada yang tidak mungkin. Tapi kalau manusia yang berjalan ada yang tidak mungkin, mungkin juga tidak bisa gitu. Jadi Allah yang berkehendak ya bisa terjadi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Belum. Ada. Kita lanjutkan dengan dikit. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah. Dan setelah mengetahui dengan wajib apa? Ma'rifah, dengan wajib mengetahui, yaitu min wajibin, dari wajib lillahi, milik Allah isyrina sifat, yaitu 20 sifat. Jadi Allah memiliki 20 sifat, 41 Allah. yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Banyaknya 50 ya, 30. Wallahu, bermula Allah, mawjudun. Nah ini dia sifat Allah, sifat wajib ya. Wallahu mawjudun, itu wujud, ada. Qadim, yang maha dahulu. Baqi, yang maha tetap. Mukhaliqul khalqi, yang maha berbeda dengan makhluknya. Bil itlaqi, dengan itlaq. Wa qa'imun, dan maha berdiri. Ghaniyun, berdiri ya. Ghaniyun, maha kaya. Wahidun, maha esa. Wahai, dan maha hidup. Qadirun, maha kuasa. Muridun, maha berkehendak. Alimun, maha mengetahui. Bikulli syai, dengan seluruh sesuatu. Nah itu ya. Ya, sami'un ya, kita semuanya dulu baru kita duduk. Semuanya kita baca sami'un sampai 2 kali. 1, 2, cek. Sami'unil bashir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tanzimu faqurratun iradatun sam'un basar ayatun ilah. Ya ulang, balas ulang. Sami'unil bashir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tanzimu faqurratun iradatun sam'un basar ayatun ilmu kalamun istamar wajahidun bifaqhihi wa'adihi farkulli kullil mungkinin kafi'lihi arsala anbiya zawi fatana bisyriqi wa tablighi wal amanah wajahidun fi haqqihim min aradihim nafishkan bil maradi. Semuanya Asamtuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlu malaika. Semuanya lanjut. Ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlu malaika wal
Mustahinu ditu kulli wajibin Bahkan lihamsina bihukmin wajibin Tafsilu khumsatin wa irinahim Kulla musallabin wa haflik wa talim. Muslim Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian Allah barik wa la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.